Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bara'an nasam wa awjadal wujud minal adam wa qaddama wa akhkhara minal qidam wa faddala ummata Muhammadin ala sairil umam wa rafa'a lahum bil ilmi wal amal a'la alam wa anzala kitabahul aziz bil hukami wal hikam wa barra'ahu 'anil abatili wat tuham ala lisani sayyidil arabi wal ajam Muhammadin ibni Abdillahi tahiri syiyam fahadahum bihi ila awdahil laqam sallallahu alaihi wa ala alihi ulil fadli wal kiram wa ala ashabihi wat tabi'ina al muwaffina lahum bidzimam salatan daimatan ma hadalat sahaibad diyam wa ma humidallahul azim ala ni'ami wan niqam. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kenikmatan iman Islam, dan semoga setiap langkah yang kita langkahkan, kita hadirkan di tempat ini Allah ridha dan jadikan nanti semua insyaallah menjadikan sebab keberkahan, kesehatan dan kemudahan yang akan Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam marilah tidak henti-hentinya kita sanjungkan, kita hadiahkan, kita sampaikan kepada manusia paling mulia sebagai suri teladan sebaik terpanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya semuanya. Dan semoga Allah istiqomahkan ya, siapapun yang hadir di pagi mulia ini, di tempat yang mulia ini, untuk istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengikuti segala tuntunan yang telah beliau ajarkan kepada kita semuanya, sehingga kita semua layak menjadi umatnya, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Baik, hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, sebelum memulai, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membaca Al-Fatihah saja, nggak salah ya? Atau sudah dengan surat pilihan? Belum ya? Baik, mungkin hari ini kita baca sebagian saja, karena kalau dibaca semua nanti tidak cukup. Melanjutkan ya, bagaimana Al-Quran ini turun kepada Rasulullah dengan beberapa versi ya, dengan huruf-huruf, dengan qiraat yang insya Allah yang dibaca ini merupakan mutawatirah ya, sahihah, artinya boleh dibaca dalam sholat ya, lagi-lagi harus dengan ilmunya. Baik, kita ambil kutipan sedikit dari surat Al-Duha ya, mungkin bersama-sama boleh mengikuti apa yang saya sampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Semangat Bu ya, Bapak sekalian ya. Nah, ini jangan karena baru hujan ya.
Saya pun baru kondisi agak drop sebenarnya, ini suara masih batuk-batuk juga, tapi insya Allah tetap kita semangat ya, karena ingin kita mendapatkan keberkahan syafaatnya Al-Quran. Oke, sekali lagi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. 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 والليل إذا سجى 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 ما ودعك ربك وما قلى 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 وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى. Baik, berikutnya ini bacaannya mungkin agak sulit sedikit ya. Ini bacaan yang dibaca di Maroko hari ini lewat Warsh. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu bacaan seperti itu ya. Di Maroko hari ini resmi seperti itu bacaannya. Maroko, Aljazair, Mauritania. Berikutnya mad badalnya dipanjangkan. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Silakan. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Nah, berikutnya mad badal dibaca 6. Ya. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Silakan. Walalakhiratu khairul laka minal ula. Oke, berikutnya sebelum hamzah dibaca dengan saktah. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Silakan. Walal akhiratu khairul laka minal uli, dengan imalah juga ya. Kemudian berikutnya ada berbeda sedikit di ujungnya saja. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Silakan. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Sekarang tanpa saktah, ujungnya imalah. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Baik, alhamdulillah ya, ini contoh ya beberapa bacaan dari surat Wadduha yang
tadi mutawatirah ya, boleh dibaca dalam sholat, tentu dengan ilmu harus belajar terlebih dahulu ya, dengan syarat harus belajar, harus bertalaki dulu. Baik, tema kita pada pagi hari ini insyaallah ya, jadikan Al-Quran, bacaan Al-Quran ini syafaat kepada kita semuanya. Baik, kita buka ya dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran mengisyaratkan Allah memuji kepada hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah membaca Al-Quran ya, Allah berfirman di surat Fatir ya, ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Innal ladzina yatluna kitaballah. Nah, jadi nanti ada 3 golongan di sini ya, yang Allah berikan pahala yang tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah musnah. Yang pertama siapa mereka? Innal ladzina yatluna kitaballah. Ya, sesungguhnya ya, mereka hamba-hamba Allah yang senantiasa yatluna kitaballah ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab menggunakan bentuk fi'il mudhari' ya, menunjukkan sesuatu yang kontinu, yang hari ini dan seterusnya. Innalladzina yatluna kitaballah, sesuai dengan maknanya, tilawah ya. Jadi apa beda tilawah, apa beda qiraah? Nah, kalau qiraah itu bacaan secara umum saja, qiraah. Tapi kalau sudah tilawah, nah, maka bahasanya yatluna. Dan di sini menggunakan ya, bentuk jamak ya. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang senantiasa bertilawah. Tilawah itu apa? Hari ini baca, besok baca, seterusnya baca. Begitu khatam mulai lagi. Itu namanya tilawah. Tapi kalau qiraah itu umum ya, sifatnya umum, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat. Tapi kalau tilawah ini tadi waktunya terus kontinu ya, walaupun 1 hari 1 halaman, setengah halaman, tapi terus tilawah. Itulah yang Allah puji ya. Dalam tafsir yang saya baca, Allah memuji hamba-hambanya yang istiqomah selalu tilawah. Nah, ini yang perlu dijadikan tradisi ya, sesungguhnya kepada setiap muslim ini ya. Bagaimana hari ini terus baca Al-Quran, besok ya baca, besok ya baca. Jadi tidak ada istilah khatam ya, tidak ada istilah khatam. Maka sunnah para ulama atau para pendahulu kita itu biasanya kalau selesai An-Nas itu pasti langsung sambung lagi dengan Al-Fatihah dan 5 pertama dari Al-Baqarah ya. Begitu sampai An-Nas itu biasanya balik lagi ke Al-Fatihah, kemudian 5 Al-Baqarah pertama. Itu yang selalu dibaca ketika pada khataman Al-Quran. Ini menunjukkan apa ya, terus udah selesai terus, jadi nggak ada istilahnya khatam ya. Maka ini yang perlu menjadi tradisi kepada setiap muslim ya, baik di keluarga ya. Jadi tidak khatam Quran hanya ketika Ramadan saja ya. Artinya apa? Allah ingin kita ini semua ini terus mendapat ya, rahmat, mendapat berkahnya membaca Al-Quran ya. Baik sudah faham ataupun belum faham maknanya ya, tetap ya, setiap hurufnya ya, 10 tadi ya, asru amsaliyah, tetap 10 mendapatkan pahala ya. Jadi paham atau belum paham akan mendapatkan pahala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan pahalanya ya. Ini
seperti yang singgung pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa Al-Qur'an ini ya sakralnya seperti sakralnya sholat ya, dikerjakan ya dengan hukum fardu ain ya, maka setiap huruf yang dibaca ini insya Allah akan mendatangkan pahala. Nah itulah ya, ini semoga yang dibaca ini terus ya, walaupun dalam proses belajar ya, jangan khawatir akan diberikan 2 pahala, falahu ajroni, barang siapa yang masih terbata-bata wa huwa syaqun alaihi, dan dia sulit ya, akan mendapatkan 2 pahala. Pahala kesusahan, pahala kesungguhan ketika belajar, dan pahala membaca Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jadi di sini tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau baca Al-Qur'an. Seberapapun kemampuan kita, seberapapun yang kita bisa, ya, mari luangkan waktu untuk bersama Al-Qur'an ya. Karena nanti Al-Qur'an ya, yaqra'ul Qur'an ya, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah apa syafi'an li ashabi. Nah, itu. Ini perintah nih dari Sahih Bukhari Muslim ya. Jadi bacalah Al-Qur'an. Perintahnya pun iqra'u ya. Jadi baca bareng-bareng ya, artinya semua harus membaca. Ya, karena Al-Qur'an nanti akan datang sebagai syafaat li ashabihi, kepada sahabatnya ya, kepada orang yang dianggap ashabul Qur'an, temannya Al-Qur'an ya. Jadi bagaimana kita ini menjadikan diri kita ini betul-betul sahabatnya Al-Qur'an di dunia. Barang siapa menjadikan Al-Qur'an sebagai sahabatnya ya, hadir dalam keseharian ya, setidaknya berusaha bagaimana tilawah dibetulkan ya, ngaji dibetulkan, kemudian berusaha mengamalkan, insya Allah nanti Al-Qur'an akan menjadi pemberi syafaat di hari akhir nanti. Nah, ini harus terus kita yakini. Kemudian yang kedua ya, ini setelah Allah SWT memuji hamba-hambanya ya, karena membaca Al-Qur'an ini posisinya sama seperti kita berzikir ya, langsung ya, seakan-akan kita berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita singgung Imam Ghazali dalam Ihya-nya menyebutkan ya, di antara 10 amalan-amalan hati itu di antaranya adalah ta'zim lil mutakallim ya, ta'zim lil mutakallim, mengagungkan dengan siapa ketika membaca Al-Qur'an itu kita sedang seakan-akan berdialog, berinteraksi dengan siapa. Nah, ini kalamullah ya, kalamullah, bukan bahasa Arab biasa, bukan Quran Arab, tapi ini seakan-akan kita berinteraksi, sedang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berikan hak-haknya ketika baca Al-Qur'an ya, dalam kondisi bersuci ya, diusahakan menghadap kiblat, berta'awudz ya, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bayangkan perintah untuk isti'adzah saja itu ada di Al-Qur'an, surat An-Nahl ya. Perintah untuk isti'adzah saja ada dalam Al-Qur'an ya, menunjukkan betapa pentingnya beristi'adzah ya. Dalam tafsir disebutkan setan saja itu ingin betul-betul bagaimana umat Islam itu nggak baca Al-Qur'an ya. Setan pun ingin menjauhkan betul-betul agar diri kita ini jangan menyentuh Al-Qur'an, jangan baca Al-Qur'an. Nah, maka perintahnya pun fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, beristi'adzahlah ya, minta perlindungan ya. Karena dari bacaan saja itu memberikan berkah, memberikan manfaat yang luar biasa ya. Karena hakikatnya orang yang sedang membaca Al-Qur'an itu orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyak hadis-hadis ya, keutamaan-keutamaan yang mungkin sudah dipelajari ya, di antaranya ya, man syaghalahul Qur'an an mas'alati, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an ya, dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah janjikan fa'utiyahu afdala ma'utis sa'ilin, Allah akan berikan sesuatu yang lebih baik, yang lebih utama daripada orang yang sibuk berdoa.
Nah, mungkin ya hari ini kalau kita berdoa, ada nggak yang tahan 1 jam 2 jam? 1 jam ada yang tahan berdoa? Ya, seberat-beratnya masalah orang gitu ya. Ya, pernah nggak kita berdoa itu setengah jam, 1 jam non stop? Ya, biasa udah kehabisan kata-kata, sudah kehabisan apa kita sudah. Ya, ya, tapi membaca Al-Quran banyak yang tahan 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya, bahkan dikatakan barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran sampai-sampai tidak sempat berdoa tadi, maka Allah berikan sesuatu yang lebih utama daripada orang yang sibuk berdoa. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran dalam posisi ini sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, nah ini alangkah baiknya, nah ini sebelum kita membaca Al-Quran, berdoa. Silakan, punya hajat apa, punya keinginan, punya harapan, ya, agar selalu sehat, rezekinya dimudahkan, ya, keluarga yang diberikan ketentraman dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam iman Islam, silakan. Ya, ini bagian dari kita bertawasul dengan membaca Al-Quran. Ya, dengan kita membaca Al-Quran sebelum mulai baca Al-Quran, silakan berdoa. Ataupun setelah baca Al-Quran, berdoa, meminta kepada Allah. Ya Allah, dengan membaca Al-Quranmu, aku berharap Engkau berikan kesehatan, keberkahan, berikan anak-anak yang soleh-solehah, ya, kedua orang tua dijaga dan sebagainya. Ya, luar biasa. Ya, bahkan dulu kami ketika di pesantren, ya, ketika masa-masa santri ujian, ya, itu diwajibkan untuk baca Al-Quran, ya, untuk baca Al-Quran. Nah, disitulah masing-masing silahkan untuk berdoa, ya, memohon kepada Allah SWT, ya, tentu dimudahkan nih kalau para santri diberikan kemudahan dalam ujian, ya, kemudian diberikan ilmu yang manfaat. Nah, ini yang selalu kita harapkan dan keberkahan, ya. Berkah yang selalu hadir, ya, dimanapun kapanpun Allah memberikan kemudahan-kemudahan dan selalu menambahkan kemanfaatan dalam hidup bersama Al-Quran. Nah, itu tadi golongan pertama, ya, innalladzina yatluna kitaballah, ya, yang Allah puji hamba-hambanya yang istiqomah, ya. Ini bahkan dalam yang pernah saya baca, ya, Mbah Arwani Kudus itu, ya, beliau bisa dikatakan ulama Indonesia, ya, yang beliau mohon maaf mungkin tidak pernah ke Timur Tengah, ya, tetapi punya karya Faidul Barokat, punya karya kitab Qiraat. Nah, beliau itu punya kitab Qiraat 7, ya, selama beliau mengaji dengan Mbah Munawir di Jogja. Ya, dan oleh kawan saya kitab beliau ini dijadikan tesis S2 di Al-Azhar sana. Ya, jadi luar biasa, ya, konon, nah ini yang saya dapat ceritanya, ya, orang tua beliau senantiasa seminggu sekali menghatamkan Al-Quran, ya. Jadi orang tua beliau bukan seorang hafizah, ya, konon seperti itu, tapi senang, ya, punya harapan, ya, anak keturunan itu menjadi penghafal Al-Quran, ya, maka berikhtiar bagaimana seminggu sekali hatam Al-Quran, ya, hatam Al-Quran, ya, begitulah, ya, para orang-orang tua. Ibnu Jazari yang kita tahu, ya, Ibnu Jazari sebagai ulama qiraat, ya, itu pun beliau lahir di bulan Ramadan, ya, bagaimana orang tuanya pun ketika itu juga, ya, selesai berhaji, ya, kemudian minum air zam-zam dan berdoa akan diberikan anak keturunan yang menjadi ahlul Quran, ya. Jadi, ya, ini silahkan, ya, bagi kita semuanya jadikan Al-Quran, ya, ini di dunia ini, ya, sebagai wasilah, ya, kita boleh bertawasul, ya, dengan amal-amal ibadah kita, ya, termasuk dengan bacaan Al-Quran. Ya Allah, aku rajin istiqomahkan untuk Al-Quran, ya, dengan harapan, ya, diberikan kemudahan, ya, diberikan anak cucu yang soleh-solehah, ya, dimulahkan rezekinya, dimudahkan untuk husnul khotimah, ya. Ya, saya yakin ini banyak, ya,
kalau kita mau bercerita itu ya, yang subhanallah bagaimana orang-orang istiqomah dengan Al-Qur'an ini ya, senantiasa Allah pelihara ya, bahkan mungkin banyak ya, ini ya, mohon maaf ketika sudah pun dikubur dalam bumi banyak ya cerita-cerita yang mungkin yakin ya terdapatkan itu ternyata masih utuh jasadnya ya, masih utuh jasadnya. Nah begitulah ya, ketika Al-Quran kita siap menjadi temannya Al-Quran ya, maka Al-Quran menjadi teman kita dimanapun, baik di dunia, baik di alam kubur, dan jelas nanti di hari akhir akan menjadi syafaat kepada kita semuanya. Golongan kedua, wa aqamus shalah. Nah, ini baru berbeda redaksinya tadi. Yatluna kitaballah, di sini wa aqamus shalah menggunakan bentuk fiil madhi ya. Juga aqamus shalah ya, menegakkan salat ya. Jadi tadi kalau membaca Al-Qur'an, tilawah ini sebagai zikir ya, sebagai pembersih hati, ibadah hati yang senantiasa dibaca terus ya, programkan khatam Al-Quran tidak Ramadan 4 bulan sekali, syukur-syukur 1 bulan sekali ya. Dan tradisi yang saya dapatkan di Mesir itu ya, itu di Mesir itu banyak ya, bapak-bapak anak-anak itu setiap pada subuh mengaji Al-Quran sebulan sekali selesai ya. Kemudian erat kaitannya dengan apa? Wa aqamus shalah ya. Kemudian baru beranjak kepada ibadah fisik, bagaimana istiqamah ya dalam menegakkan sholat. Ya, ini juga perlu dilatih ya dari anak-anak ini ya, dikatakan bahkan wastabir alaihi wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir alaihi. Jadi perintahkan keluargamu untuk ya, menegakkan sholat dan sabar ya. Karena ini nanti akan menjadi bekal ya, awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah sholat. Hal pertama yang akan dihisab di hari akhir nanti itu adalah sholat. Nah, maka tugas kita semuanya, terutama ya, bagi orang tua, bagaimana mengajarkan, mengenalkan tata cara sholat, dan diajak ya agar anak-anak ini istiqomah ya. Yang putra bagaimana istiqomah ke masjid ya. Kemudian yang ibu-ibu ya afdolnya berada di rumah. Yang ketiga yang kita bahas ya, wa anfaqu mimma razaqnahum, yang istiqomah menginfakkan ya, sebagian yang telah Allah rezekikan sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan ya. Para ulama mengatakan ya, banyak redaksi Al-Qur'an mendahulukan sirran wa alaniyah, sir ya, sir dulu ya, itu lebih, ada mengatakan lebih afdol ya. Tapi kadang-kadang sesekali berinfak itu perlu alaniyah, perlu terang-terangan dalam rangka memotivasi yang lain ya. Nah menariknya, nah ini Bapak Ibu sekalian, hukum ikhfa. Nah ini saya perhatikan, hukum ikhfa pertama dalam Al-Quran itu ada pada kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, nanti bisa dicek ya. Hukum ikhfa pertama ya di Al-Qur'an itu ada di kata alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada pada kata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, sesuai dengan maknanya ya. Jadi ikhfa itu kan artinya apa? Samar-samar. Sir gitu ya. Ikhfa itu kan secara bahasa, ini hukum ikhfa syafawi dan sebagainya itu ya, ikhfa hakiki itu secara bahasa artinya sir. Nah, sementara hukum ikhfa pertama dalam Al-Qur'an ada di wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sama ya, hukum idhar ya, baik idhar halqi atau syafawi terhimpun pertama kali dalam Al-Qur'an dalam kata siratal ladzina an'amta 'alaihim, an'amta 'alaihim. Oke, di situ menghimpun dua hukum sekaligus ya, idhar halqi dan idhar
Syafawi pada kata an'amta. Ya, sesuai dengan maknanya, an'amta itu kan nikmat Allah yang terbesar, yaitu apa? Siratal mustaqim. Ya. Nah, ini para ulama tafsir ada yang menafsirkan bahwa an'amta itu adalah agama Islam, agama Allah yang lurus. Itulah nikmat terbesar, ya, yang harus senantiasa kita berusaha berpegang teguh di dalamnya. Nah, maka an'amta, nikmat terbesar itu adalah agama Islam, hidayah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat pertama tadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesuai dengan maknanya, ikhfa itu artinya sembunyi-sembunyi, samar-samar. Ya. Ya, sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, ini ketiga golongan ini yarjuna tijaratan lan tabur. Yarjuna senantiasa mengharapkan tijarah, perniagaan. Ya. Perniagaan. Ya. Jadi kenapa Al-Qur'an menggunakan perumpamaan perdagangan? Ya, tentu orang yang sedang berdagang, berniaga ingin mengharapkan keuntungan, ya, dan keuntungan yang terus menerus. Ya, orang berniaga itu pasti inginnya untung terus, nggak mau rugi walaupun sekalipun nggak mau rugi. Nah, maka dikatakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rusak, tidak pernah musnah. Ya, itu yang diharapkan. Ya. Nah, ini tiga golongan ini adalah hamba-hamba Allah, ya, yang senantiasa ingin mengharapkan, ya, nanti di akhir sana, ya, bahwa apa yang dikerjakan itu menjadi syafaat, menjadi penolong, ya, ketika nanti dalam suasana kebingungan, ya, mereka akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang istiqomah tilawah, orang-orang yang istiqomah dalam sholat, dan orang-orang yang senantiasa juga istiqomah menginfakkan sebagian hartanya sir ataupun terang-terangan dalam menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga golongan yang semoga kita semuanya, ya, termasuk, ya, minimal salah satu gitu, ya, minimal salah satu. Syukur-syukur tiga-tiganya nih, ya, syukur-syukur tiga-tiganya, ya, yang ada dalam surat Fatir tadi kita termasuk di dalamnya. Bagaimana kita berusaha tiap hari istiqomah baca Al-Quran, bagaimanapun kita juga pasti insya Allah istiqomah menegakkan sholat, dan dari sebagian yang Allah rizkikan kepada kita ini bisa disalurkan, ya, ini kepada lajnah zakat, infak sedekah dan sebagainya, ya, insya Allah dengan niatan, ya, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang lurus agar tidak rusak, ya, karena ini juga yang paling berat bagi kita adalah menjaga niat, ya. Maka dikatakan innamal a'malu binniyat, ya, ini yang paling sulit, ya, menjaga niat. Dan kapan, ya, kalau boleh saya katakan menjaga niat, menjaga amal itu paling berat. Kenapa? Karena perlu dijaga seumur hidup. Karena perlu dijaga seumur hidup. Boleh jadi, ya, hari ini kita ngomong ikhlas, nggak ngomong diam gitu. Nah, tapi setelah 30 tahun gitu, ya, setelah umur 60, umur 70 baru ngomong. Itu dulu kalau bukan karena tanah saya, mana mungkin ada masjid di situ. Nah, kalau bukan karena uang saya, mana ada rumah sakit di situ. Nah, itu kalau nggak ada uang saya, mana mungkin ada anak yatim pantinya ada di situ misalnya. Nah, ini sesuatu yang harus kita jaga seumur hidup. Nah, ini berat, ya, memang, ya, bagaimana kita menjaga tadi tijaratan lan tabur ini, ya, agar selama seumur hidup ini senantiasa kita jaga keikhlasan itu, ya, karena boleh jadi pada umur tertentu tadi kita, ya, manusiawi kadang-kadang ngomong begitu, ya, ketika mungkin nggak dikelola secara bagus atau bagaimana, masjid itu mungkin nggak makmur atau bagaimana, kadang-kadang kita merasa sebagai manusiawi, tahu begitu lebih baik saya jual dari dulu misalnya, dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Nah, ini bagaimana menjaga niat, menjaga agar apa yang sudah kita usahakan ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Maka tugas kita, ya, menjaga keikhlasan ini seumur
seumur hidup. Dan ini bukan perkara mudah, ya, bukan perkara mudah, ya. Maka ini saya pernah ya mendengar cerita, ya. Jadi ada seorang donatur, gitu ya. Ada seorang donatur memberikan bantuan untuk membangun masjid yang luar biasa, gitu ya. Luar biasa, dan dia berada di luar Indonesia, luar negeri ya tentunya. Biasa panitia itu kan ada laporan, membuat laporan nih. Sudah ketika diserahkan kepada yang pemberi infak ini, dikatakan kalau laporan jangan ke saya, ini sudah saya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum mau laporan sama Allah sana. Yang penting antum jujur, kamu laporan sama Allah. Ya, urusan saya sekarang sudah serahkan kepada Allah, sudah wakafkan kepada Allah. Jadi kalau antum mau laporan kepada Allah, jujur sama Allah. Ya, dikunci sama pemberi masjid itu. Nah, luar biasa. Jadi beliau tidak mau tahu, ya, tidak mau tahu. Yang penting saya sudah memberikan ini, silakan dikelola, dimakmurkan. Saya tidak mau tahu, ya. Ya, karena kadang-kadang ketika kita sesuatu itu menjadi tidak ikhlas lagi. Kok jadi begini, kok nggak sesuai apa yang diomongkan dulu dan sebagainya. Sudah, ya, gitulah ya. Makanya kita punya niatan baik, segera laksanakan sebelum setan nanti menggoda, bisiki ini, bisiki itu, jadi enggak ya, udah. Kalau punya niatan baik, segera laksanakan sebelum setan membelokkan tadi. Ya, sebelum membelokkan niat kita tadi. Ya, dan tutup, udah. Kalau sudah diserahkan kepada Allah, sudah. Ya, itu urusan Anda dengan Allah. Ya, urusan saya sudah sampai sini, itu urusan Anda dengan Allah. Luar biasa. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Nah, ini. Ya, maka Allah akan menyempurnakan pahala-pahala mereka nanti. Ya. Wa yazidahum min fadlih. Nah, ini. Dan Allah akan menambahkan. Nah, ini yang kita harapkan, ini keuntungan itu dari kita tadi istiqomah tilawah, kemudian senantiasa istiqomah sholat, kemudian berinfak, ya. Ini Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya, ya. Innahu ghafurun syakur. Ya, sesungguhnya Allah itu ghafur, ya, dikatakan dalam tafsirnya ghafur, Allah itu wasi'ul maghfirah, Allah itu luas maha ampunan, ya, maha pengampun. Syakur, ya, Allah itu maha pemberi nikmat yang luar biasa. Syakur, di situ Allah memberikan nikmat yang luas, yang luar biasa, ya. Ini sebagai janji Allah. Ya, tadi kenapa dikatakan di sini seperti tijarah, perniagaan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengaji lagi insyaallah, ya, mungkin sama-sama, ya, karena kajian ini saya harapkan juga kita ada kesempatan untuk juga belajar bagaimana memperbaiki bacaan, ya. Dan tadi kita harapannya kita istiqomah, ya. Tentu harus selalu berkualitas, ya, pada peningkatan, ya. Dari tahapan mungkin hanya sekedar membaca Al-Quran, ya, tapi mari terus kita belajar ngaji, gitu. Kita sering katakan, ya, kecelakaan bagi kita kalau sudah merasa baik, ya, merasa sudah cukup, tidak mau belajar, ya. Justru itulah yang setan turunkan, ya. Ketika katakan ana khairum minhu, ya, saya lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah liat, ya. Padahal ya lebih pinter, ya, lebih tahu gitu, ya. Tetapi karena kesombongan, saya lebih baik daripada yang lain, saya sudah cukup dengan yang ini, ya, sehingga menutup kebenaran, ya, tidak mau mengikuti ilmu atau hal-hal yang mungkin sama sekali belum diketahui. Baik, kita mulai dengan membaca ta'awudz, ya, ta'awudz. Nah, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan, nah, sebelum membaca Al-Quran. Nah, kita tahu semuanya, Bapak Ibu sekalian,
ya. Nun dan mim merupakan huruf gunnah, ya. Karena itu kita mengenal ada hukum nun sakinah, ada mengenal tanwin, ada mengenal mim sakinah, mengenal idgham bi gunnah, ada ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan sebagainya. Ya. Kesimpulannya apa yang saya sampaikan? Ya. Semua huruf-huruf Al-Qur'an ini hanya nun dan mim saja yang boleh gunnah berarti. Ya kan? Karena nun dan mim itu yang boleh gunnah. Apa pengertian gunnah itu? Sederhananya suara nun dan mim itu boleh masuk ke hidung, ya. Dalam bahasa manapun, ya, huruf M dan huruf N itu pasti masuk ke hidung. M, N, na, ma, na. Ya, orang manapun di dunia ketika mengucapkan M dan N pasti masuk hidung. Ya, mau bahasa manapun, mau kata apapun, kalau ketemu M sama N pasti masuk ke hidung. Maka selain M dan N tidak boleh masuk ke hidung. Ya. Teorinya sederhana, teorinya cukup sederhana, tetapi prakteknya, nah ini yang nanti perlu berlatih. Ya, ya baik, bisa dipahami ya. Rumusan sederhana, hanya mim dan nun yang boleh masuk ke hidung, terjadi gunnah nasal sengau. Am, an, na, ma, na. Nah, selain itu termasuk nanti huruf mat yang terletak setelah gunnah, ya, huruf mat, vokal panjang disebutnya, ya, atau harokat, itu huruf vokal, ya, itu tidak boleh masuk ke hidung kecuali tadi ketika bersamaan dengan mim dan nun, ya, harokat kecuali mim dan nun. Tapi kalau sudah mat, nah huruf mat itu pun tidak boleh masuk ke gunnah. Baik, kita mulai dari ta'awudz, ya. A'udzu bil. Oke, a'udzu saja dulu ya. Mungkin a'udzu dulu. A'udzu. Silakan boleh pencet hidung masing-masing sambil bunyikan a'udzu. 1, 2, 3. A'udzu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. A'udzu. Oke. Lagi 1, 2, 3. A'udzu. Mungkin Ustadz yang pegang mic boleh antum coba. A'udzu. Terasa masuk hidung nggak? Agak pilek tak? Ya. Saya coba lagi deh. A'udzu. Bagaimana Ustadz? Terasa masuk hidung nggak? Enggak. Nggak, lumayan bersih ya. Mungkin bisa dioper mic-nya. Kita coba. Kita coba. Silakan Ustadz. Yang lain silakan mencoba, ya. Monggo, ada yang mau? Yang ada ini, kesempatan untuk belajar, jangan malu Pak, karena ya, mahal ilmu untuk tajwid itu. Monggo, ada? Ada. A'udzu. ya, suara masuk ke hidung ya. Coba sekali lagi. Sekali lagi. A'udzu. Ya, A-nya masih terasa masuk ke hidung. Ya masih au. Nah. Baik, yang lain silakan mencoba tutup hidungnya. A'udzu. Ya, sekali lagi. A'udzu. Ya, mohon maaf bahkan hamzahnya pun masuk ke hidung. A gitu ya. Ya. Gitu ya. Coba sekali lagi, mohon maaf hamzahnya pun masih ada masuk hidung. Coba lagi silakan. A'udzu. Ya. Hamzahnya pun masih masuk ke hidung. Ada lagi silakan. Bapak-bapak. Ya. Boleh. A'udzu. Baik, boleh tutup hidungnya. Ya, untuk mengetes. A'udzu. Ya, masih ada ya. Ya. Jadi ini alhamdulillah saya kemana-mana keliling Indonesia rata-rata 90%. Nah, orang Indonesia ini masih masuk ke hidung huruf A-nya. Ya, makanya nih kan kalau di Jawa ini ada Robbil Ngalamin. Nah,
Ibu-ibu perlu mungkin Ustaz? Ya boleh, silakan. Ada ibu-ibu yang mau coba? Yang berkenan supaya mencoba. ketahuan kalau salah itu justru menjadi pahala bagi panjenengan untuk memperbaiki. Ya, monggo silakan. Silakan ada? Yang mau mencoba? Malu itu kadang-kadang dari, mohon maaf, dari syaitan loh Bu. Ada yang Silakan. mencoba? Monggo. Bukan saya mengejek, tapi untuk menyadarkan kita agar nggak boleh. Afwan. Ya, silakan. A'udzu. Sekali lagi. A'udzu. Ya. Bagaimana terasanya Ibu? Pada masuk ke hidung? Terasa masuk ke hidung ya? Iya. Baik. Mungkin yang lain silahkan mencoba. Ada yang mencoba? Ya, silahkan Ibu. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Saya. A'udzu. Sekali lagi. A'udzu. Ya, mungkin dari hamzahnya pun sudah a gitu ya. A'udzu. Gimana? Jadi huruf ain terasa di tenggorokan, ya. Terasa menekan a ya. Oke, mungkin sama-sama itu coba ya. Bagaimana huruf ain kemudian kita matkan sedikit. Ba. Oke, boleh semuanya coba. Pegang hidungnya. 1, 2, 3. Ba. Oke. Pasti rata-rata yang banyak masuk hidung ketika ain domah. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Nah, itulah nanti ini perlu kita latih ya. Jadi dari ta'awud saja, ya mohon maaf, ya. Ini kalau kita ingin ikut kaidah tajwid, itu kan memberikan hak-hak huruf sesuai keluar dengan makhrajnya. Jadi huruf ain itu keluarnya bukan dari hidung, kan gitu. Harus totalitas huruf ain itu suara keluar dari rongga mulut. Bukan Nah, gitu. Baik, silakan bisa mencoba lagi tadi. Sudah dikembalikan mic. Oh, sudah dikembalikan. Oh, ada lagi mau mencoba. Amit. A'udzu. Lagi silakan. A'udzu. Langsung a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, baik, kita a'udzu dulu ya. A'udzu dulu mungkin. Cukup ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau mencoba? Betul. Ibu-ibu? Betul. Atau bapak lagi yang mencoba lagi? Oh, oke, silakan Ibu. A'udzu. Sambil tutup hidungnya, mohon maaf. A'udzu. Bagaimana? Masuk hidung? A'udzu. Ya, terasa ya. Nah. Baik, cukup mungkin? Atau ada lagi? Cukup? Nah, cukup dulu ya. Baik, nah ini contoh sederhana. Nanti kita pelan-pelan kita selingi dengan bagaimana tahsinnya, ya. Karena ya ternyata juga belajar ain itu ya ta'awud saja perlu proses gitu ya. Ya. Kemudian nanti Rabbil ini pun juga jangan sampai ya. Memang mohon maaf sepintas ketika tidak ditutup hidungnya mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Ini hanya untuk mengecek ya. Nah, karena bagaimanapun tadi ain itu bukan gunnah ya, sehingga tentu tidak perlu bagaimana belajar totalitas tidak masuk ke hidung, tapi suara lantang totalitas keluar dari rongga mulut, itu huruf ain.
Kemudian al-alamin. Ini mim huruf gunnah. Bi, tapi matnya bukan huruf gunnah. Nah, maka bagaimana juga berlatih ketika matnya itu tidak masuk ke hidung. Bit, bukan bit, beda. Al-mu'minun dan mu'minun beda. Nah, ini ya. Mungkin ini sedikit detail mungkin ya, tapi begitulah ya. Kalau kita ingin membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, karena kadang-kadang tadi suara kita itu karena makhrajnya, terutama A ini kan bukan makhraj Indonesia, mungkin kesulitan. Ya, nanti huruf dza, huruf shin, huruf shad misalnya, terkadang ada yang belum sempurna karena memang bukan huruf-huruf asli Indonesia. Pun demikian orang Arab mengucapkan huruf P juga kesulitan. Huruf P, huruf C nggak bisa mereka. C ya di C, C, P ya B. Nah begitu. Mereka tidak terbiasa juga. Baik, tadi a'udzu billah ya. Nah ini poin pertama tadi bagaimana gunnah. Yang kedua tebal tipis. Nah poin kedua yang saya sampaikan nanti kita ulang juga kan berikutnya yaitu tebal tipis. Ya. Jadi huruf Arab itu tebal tipis ini juga bisa mempengaruhi makna. Ya. Karena ada huruf-huruf yang bersaudara. Ada sin, ada sod, itu saudaranya. Ada ta, ada to. Ya, ada dza, ada wo. Ya. Ada dza, ada wo. Ya, fanadhiratun atau fanadhiratun, fa'anzirni atau fa'anzirni. Nah, itu sudah berubah huruf. Ya, sudah berubah huruf. Fa'anzir atau fa'anzir, zir, sudah beda. Ya, oke. A'udzu, ya zal tipis, ya. Zal keluar dari ujung lidah menyentuh ujung seri atas, itu huruf zal. Za, ya. Zubaz, silakan. Zubaz. Oke. Ya, tebal tipis perhatikan karena ada huruf bersaudara. Kemudian juga perlu diperhatikan apa? Nah, namanya itmamul harokat, menyempurnakan harokat. Nah, apa itu menyempurnakan harokat? Ya, dan apa itu harokatnya? Harokat itu sederhananya adalah vokal, huruf vokal. Ya, dalam bahasa Arab dalam Al-Quran ini hanya ada 3 vokal: fathah, kasroh, dhammah. Tapi nanti fathah dibagi 2. Ya. Apa tuh fathah? Ya, fathah itu i'tibar anil alif al-qasirah. Fathah itu ya, alif yang dipendekkan. Alif yang dipendekkan. Asalnya adalah alif menjadi a. Alif a. Ya, ini alif a tipis. Ya. Kemudian kalau dhammah berarti i'tibar anil wawi al-qasirah, ya, i'tibar atau merupakan wawu yang dipendekkan. Au. Nah, maka membunyikannya pun harus seperti wawu, yaitu dhammah monyong. Au. Ya, dan sempurna bunyi u. Nah, sempurna bunyi u. Ya. Kemudian kalau kasroh berarti itu ya yang dipendekkan. Ya, i. Nah, seakan-akan bunyi i. I-nya yang sempurna. Ya, i-nya sempurna. Nah. Dan seakan-akan maka kalau kita bunyi dhammah itu seakan-akan campur bunyi wawu tadi. A'u. Nah, apalagi di situ ada wawu mati tadi. Ya, meskipun nanti wawu mati di sini wawunya wawu maddiyah, wawu mat. Ya.
wawunya di sini adalah wawu maddiyah. Ya, karena ada wawu asliyah, ada wawu maddiyah. Nah, termasuk ada ya asliyah, ada ya maddiyah. Ada ya mad, ada ya yang memang asli mati. Ya. Baik. A'u ketika dhammah sempurna a'udzu ya. Ketika kasrah bi a'udzu bil bi. Nah, sebagian orang membaca bil a'udzu billahi minasyaitonir nir nanti nir ya. Nah, ini yang saya dapatkan dari guru kami. Kalau ingin tahu apakah harokatnya sempurna atau tidak, dipanjangkan. Ya, ketika orang masih membaca a'udzu bil berarti masih bunyi imalah gitu. Asyaiton itu berarti dia harus asyaiton asyaiton ar-rajim syaitonir ni bukan nir, kalau nir ni ya, seakan-akan dia bunyi ya. Oke, itu ya, nanti soal kita mungkin akan sambung lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian ini ketika a'udzu billahi minasyaiton nah ini ini fathah. Nah. Fathah yang tebal. Fathah yang tebal itu tidak monyong. Nah, ini yang langsung saya dapatkan ya, ketika kita belajar di Timur Tengah sana itu ditegur. Kamu kenapa kalau baca asyaitoniu kok monyong? Ya. Ini yang langsung kami dapatkan bahwa di situ tidak monyong. Karena yang monyong itu hanya wawu dan dhammah. Gitu ya, yang wawu dan dhammah. Ini masih fathah. Gitu ya. Jadi fathah tebal namanya. Nah, tinggal buka rahang atas. Ro termasuk oro ya. Jadi tinggal diangkat rahang atasnya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi tidak moyong. Maka nanti pas baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim enggak ya ghairil enggak mau juga baru domahnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Oke, untuk berlatih seperti ini ya, saya dulu di Mesir perlu bertahun-tahun. Ya, jadi tidak bisa ya, sehari dua hari ya. Bahkan pernah ngaji dengan guru saya untuk pada maghrib cuma satu baris ya. Jadi Al-Quran kan 15 baris, Mushaf Madinah 15 baris ya. Habis maghrib cuma satu baris saja. Ya. Nah ini insyaallah nanti kita ada kesempatan lagi pelan-pelan nanti kita perbaiki ya. Karena sejauh inilah yang kami dapatkan dan secara ilmiah baik secara teorinya pun seperti itu. Ya, ini kan dalam kondisi fathah. Nah, fathah itu ada dua. Kalau fathah tipis memang senyum. A, ba, ta, tha. Ini so, go, to, go, ko, ho. Ya. Dan terasa lebih berat karena nanti punya sifat namanya isti'la, mengangkat pangkal lidah. Itulah yang menjadikan huruf tebal. Ya, sementara huruf tipis ya
Jadi mayoritas huruf-huruf Al-Quran itu huruf tipis. Ya. Terus pernah ada orang berkata saya, Ustaz, kenapa kok ngajinya begitu? Agak senyum gitu, agak gerakannya berbeda. Ya itulah Al-Quran. Ya. Al-Quran bukan bahasa Arab biasa. Ya. Itu bagian dari tajwid. Ya. Ya, itu menggerakkan mulut itu bagian dari kita menyempurnakan tajwidnya. Karena itu bagian dari tajwid. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tentu kalau masih belajar biasa berlebihan alhamdulillah harus monyong-monyong begitu. Tapi ketika sudah terbiasa santai. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya. Kalau sudah terbiasa santai, ya. Nah, sebagian huruf Al-Quran tipis-tipis, ya. Ini kita ambil hikmahnya, ya. Membaca Al-Quran, ya, sebagian huruf-huruf hijaiyah, ya, bisa dikatakan 20 lebih huruf-huruf itu adalah huruf tipis, ya. Orang yang sering ngaji Al-Quran otomatis akan dilatih untuk selalu agak tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Artinya apa? Al-Quran saja dari cara membacanya banyak huruf-huruf tipis itu, maka akan melatih kita untuk sedikit tersenyum, rileks. Ya. Nggak ada orang ngaji Quran tegang terus mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Otomatis ya ini dari huruf-hurufnya saja, subhanallah. Ya. Walaupun tadi saya katakan kita belum tahu apa sih artinya, maknanya, tapi dari cara bacanya pun tipis. Ya. Ya. Dan perhatikan dari Bismillahirrahmanirrahim, kan baik kasar semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, tipis. Ya. Jadi orang yang sering ngaji insya Allah akan sering tersenyum, otomatis relax. Gitu. Orang yang sering ngaji akan sendirinya. Terus tadi, kenapa kok nggak banyak huruf gunah-gunahnya? Ya, artinya apa? Ambil nafas dari hidung, keluarkan dari rongga mulut. Yang boleh masuk hidung hanya apa? Nun dan mim. Artinya apa? Orang yang sering ngaji itu akan latihan pernafasan. Ya, ya kan? Ambil dari hidung, keluarkan rongga mulut, hanya nun dan mim yang boleh masuk ke hidung. Belum lagi Al-Quran ada mat-matnya, gitu ya. Kaf ha ya ain sad, sama itu nanti. Kaf ha ya ain sad. Ya. Artinya ketika banyak mat-mat seperti itu, otomatis orang yang sering ngaji juga akan latihan pernafasan-nafasan menjadi panjang, luar biasa. Ya. Jadi secara sederhana, insya Allah yang sering mengaji otomatis akan berlatih pernafasan. Ya. Ya. Baik, insya Allah cukup untuk materi. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kami masuk ke sesi tanya jawab. Di sini sudah ada 4 penanya dari para umahat. Bagi bapak-bapak yang ingin bertanya, yang sudah mendapatkan kertas lembar pertanyaan seperti ini, boleh dikumpulkan. Pertanyaan pertama dari Bu Tuti. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana tuntunan orang yang sudah khotam Al-Quran, di mana dia tilawah sendiri? Apa setelah surat An-Nas terus berdoa, atau tuntunan yang lain yang bisa dilakukan? Langsung jawab saja mungkin. Baik. Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, mengikut ya tradisi ya salafus saleh kita. Jadi memang setelah An-Nas, ya, An-Nas kemudian sambungkan dengan Al-Fatihah, 5 Al-Baqarah pertama, kemudian berdoa. Ya, seperti itu. Ya, ini yang kami dapatkan juga di Mesir dan di tempat atas seperti itu.
Jadi An-Nas ya selesai, sambungkan Al-Fatihah, 5 Al-Baqarah, kemudian berdoa. Begitu. Ya. Dan ini sesuatu tidak saklek ya. Ya. Tadi saya sampaikan kita pun boleh dimanapun kita berdoa juga boleh. Ya. Boleh ketika mau Anas berdoa juga boleh. Jadi ini tidak sesuatu yang saklek. Ya. Bahkan ya Nabi Muhammad sendiri pun ya ketika beliau bertemu tentang kenikmatan surga neraka, beliau berhenti dan berdoa, kan gitu. Ya, Nabi Muhammad membaca Al-Quran, ini tadabbur beliau, kemudian bertemu ayat neraka, bertemu dengan ancaman-ancaman, beliau juga beristiadah, berdoa di situ. Ya, jadi tidak mesti khatam Quran baru berdoa. Ya. Tapi itu saya sangat tadi, bagaimanapun setelah ngaji Quran dimanapun berhentinya silahkan bisa berdoa. Ya, tapi untuk khatam Quran, nah ini khatam Quran, ini umumnya ya para ulama kita, salafus saleh kita itu masuk Al-Fatihah, 5 Al-Baqarah itu baru nanti berdoa. Allahu a'lam. Baik. Pertanyaan kedua, Ustaz. Bagi wanita muslimah yang sudah istiqomah dengan bacaan Al-Qur'annya setiap hari dan dia terkena uzur, bagaimana, apakah dia harus terus membaca tilawah Al-Qur'annya? Baik. Ya. Jadi ini yang meringankan ya, ini kembali kepada masing-masing ya. Yang meringankan adalah mazhab Maliki. Jadi ketika dalam kondisi berhalangan, nah ini terserah masing-masing ya. Kalau memang mau dengan Syafi'i berarti memang tidak, berarti istirahat dulu. Tapi jika memang ini yang dipilih ya, mazhab Maliki ini membolehkan ya dalam kondisi seperti itu untuk bagi mereka yang mengajar Al-Quran atau belajar Al-Quran ya. Mungkin kebetulan pas hari Rabu memang jadwalnya mengajar ya, menjadi guru Quran, ataupun santriwati hari itu memang di kelasnya ada materi Quran begitu. Nah, memang kita niatkan mengikut mazhab Maliki. Itu pun terbatas hanya ketika itu saja. Artinya tidak boleh seharian full tilawah, tidak boleh. Ya, artinya memang waktu, memang jam-jam memang menjadi kebiasaan untuk mengaji. Ya, itu pun tidak boleh full seharian menghatamkan, tidak boleh. Ya, jadi ketika waktu jam pelajaran itu atau jam yang dikhususkan untuk membaca Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Nah ini yang meringankan mazhab Maliki. Sementara yang lain yang bisa dikatakan sama sekali tidak boleh, kecuali memang menjadi wirid ya, membaca ayat kursi, kemudian membaca Qul Huwallahu Ahad, itu sebagai wirid itu boleh. Tapi untuk khusus Al-Quran ya, ini tidak boleh. Walaupun ada keringanan, tapi nggak boleh semuanya full ya, ingin seharian khatam Quran gitu, nggak boleh. Kurang lebih demikian, niatnya seperti itu ya. Juga banyak pendapat yang lain sih mengatakan harus pakai ha'il dan sebagainya ya, tapi yang jelas kita ngikutin mazhab Maliki yang memperbolehkan seperti itu. Allahu a'lam. Termasuk bagi mereka yang membiasakan membaca surat Al-Mulk atau surat Al-Kahfi di malam Jumat, Ustaz, dalam keadaan uzur, itu boleh atau tidak? Yang sudah terbiasa membiasakan bacaan surah Al-Mulk atau Al-Kahfi, tapi dia dalam keadaan uzur, dia kepengen membaca gitu. Ya, sama statusnya tadi seperti sebagai wirid ya, menjadi wirid mingguan, wirid harian ya, sebagai kewajiban ya. Tapi lebih aman menurut saya adalah kita meniatkan ikut mazhab Maliki tadi ya. Dalam bab Syafi'i dibolehkan tadi sama sebagai wirid harian, boleh. Allahu a'lam. Terima kasih Bu Tuti. Selanjutnya dari Ibu Ajeng. Ada 3 pertanyaan lagi, Masya Allah. Ini diborong semua sama ibu-ibu, bapak-bapak kalah, Masya Allah. Ustadz, di awal tadi Ustadz membaca surat Ad-Duha, di akhir kalimatnya yang biasanya berharokat ya fathah atau mungkin tadi alif maksuroh ya, tapi dibaca wadduha, mengapa demikian? Mohon penjelasannya. Baik. Ya. Ini adalah logat ya, logat Arab ya, suku-suku Arab, tetapi diakomodir ya, dibolehkan oleh Rasulullah
ya dalam membaca Al-Qur'an ya. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa bangsa Arab itu berkobilah-kobilah, bersuku-suku. Mereka ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduha, ada yang membaca wadduhi ya. Tapi ini nanti diakomodir resmi ya, diresmikan oleh Rasulullah sebagai variasi bacaan Al-Qur'an. Yang itu tidak merubah makna. Gitu ya. Logat itu tidak merubah makna. Kan seperti Malaysia kan apa, Betawi apa pakai E. Jadi kita pakai O, orang Jawa pakai O ya. Orang Banyumasan masih pakai A, orang Banyumasan kan. Nah, tapi kan nggak merubah arti, hanya logat. Nah, kurang lebih demikian ya. Tapi sekali lagi itu semua diakomodir resmi berdasarkan tuntunan Rasulullah, tidak boleh mengira-ira. Ya, tidak boleh mengira-ira. Gitu ya, tidak boleh. Berarti kalau di sini boleh, di sini boleh, enggak. Ya, karena nanti biasanya ada beberapa pengecualian sesuai kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh Rasulullah. Allah alam. Baik, ada pertanyaan kedua Ustaz. Adakah dalil yang secara khusus yang menyebutkan keutamaan surat-surat tertentu Ustaz? Karena kan orang Indonesia yang mengamalkan wirid Yasinan, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, seperti itu pertanyaannya. Ya, tentu ada ya, biasanya ada fadilah surat tertentu. Ini terlepas ya dari kekuatan hadisnya ya. Nah, ini kalau dalam Syafi'i itu kan ya selagi itu masih fadilah ya itu bisa digunakan dalil. Tapi untuk yang urusan qot'i, masalah akidah, masalah syariah itu harus dalil yang kuat ya. Tapi dalam hal-hal fadilah nah, itu masih ada yang memperbolehkan ya. Hingga di sini memang ada perbedaan ulama ya, selagi itu masih fadilah ya, ada yang membolehkan ya. Dan tentunya sebenarnya Al-Quran pun dimanapun bagian tempatnya itu juga mukjizah sebenarnya. Tadi saya katakan kita pun di bagian manapun kita mengaji itu kita boleh juga berdoa, bertawasul dengan apa yang kita baca gitu. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan ketiga saya skip saja karena mirip saja pertanyaannya. Pertanyaan dari Mama R, apakah R ini Rizky Bilar? Bukan ya? Assalamualaikum Ustaz. Anak saya semuanya alhamdulillah baik, sopan dan penurut. Namun saya sebagai orang tua ingin ketiga anak saya bisa lebih solih. Doa apakah yang bisa membuat ketiga anak saya solih dan baik di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala Ustaz? Meminta doa untuk kesolihan anaknya. Fadhal Ustaz. Baik, ya ini saya sampaikan doa ya. Jadi doa yang diajarkan Rasulullah itu rata pendek-pendek. Nah, kita renungkan ya. Doa sholat, doa apapun itu mudah-mudah sebenarnya. Dan doa rata redaksinya begitu-begitu aja. Tidak Robi, haplana apa. Nah, jadi dan doa bisa dengan bahasa apapun ya. Doa itu kan bisa dengan bahasa apapun ya. Jadi kecuali sholat tadi ada beberapa doa. Kalau dalam sholat jelas sesuai bahasa Arab. Tapi di luar itu doa bisa dengan apapun. Ya, misalnya Allahumma rzuqna auladan salihin, misalnya Allahumma rzuqna waladan salihan ya. Nah, silakan ya, bisa diberikan doa artinya ibu ini ya kapanpun terus putra putrinya mohon didoakan ya. Ya, tentu doa di Al-Quran ya, misalnya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama dari Quran ya. Allahumma rzuqna waladan salihan nafi'an waj'alhu min khiyaratil umam, misalnya itu dengan redaksi bahasa Arab ataupun redaksi dengan bahasa Indonesia juga boleh. Ya Allah, jadikan anak-anak putra putri kami menjadi putra putri yang soleh solehah, istiqomah dalam agama ya. Itu silahkan ya. Ini doa redaksinya ini. Justru yang penting bagaimana adab-adabnya ya. Adab berdoa kan tentu ya mengucapkan alhamdulillah, bersolawat ya, dimulai dengan istighfar ya. Istighfar dan pengakuan dosa dulu kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir dan sebagainya ya. Kemudian baru masuk doa, dan doa yang baik-baik ya. Doa yang baik ya, kemudian ya tutup dengan alhamdulillah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya kalau doa khusus tentu tidak ada ya, tidak ada ya.
Tentu dengan redaksi sendiri silahkan ya. Allahu a'lam. Baik Ustaz. Kalau tadi dari Mama R, sekarang dari Saudara R juga, Rahayu, Ibu Rahayu mungkin ya. Apakah ini jawaban dari Mama R tadi? Wallahu alam. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya apabila istiqomah dalam bertilawah, tetapi bacaannya masih banyak yang salah, Ustaz? Ya, baik. Tentu semuanya ada nilainya, ya. Ada nilainya, ya. Keistiqomahan itu ada nilainya dan Allah lebih tahu, ya. Lebih tahu. Kemudian tentu yang kita tahu adalah bacaan yang belum sempurna dan tugas kita belajar untuk menyempurnakan. Nah, ini gitu ya. Tentu ingin bacaan itu menjadi semakin berkualitas, ya. Bacaan berkualitas, ya. Ditambah nanti bagaimana kita paham artinya, paham tafsirnya sehingga bertambah tadaburnya. Ya, bertambah tadaburnya. Nah, ini sering kami sampaikan bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an itu caranya biar tidak bosan. Kita jangan terjebak dalam rutinitas. Hanya membaca tapi tidak menambah apa yang dari kita baca itu. Ya, maka pelan-pelan melihat tafsirnya, pelan-pelan mengerti sedikit bahasa Arabnya. Kenapa harokatnya begini? Kenapa di sini sukun? Kenapa di sini fathah? Nah, dengan semakin terus kita menambah ya pengetahuan tentang isi Al-Qur'an, nah sehingga kita tidak bosan. Selalu ada rasa ingin tahu gitu. Tapi kalau hanya terjebak dalam rutinitas, akhirnya pun apa yang terjadi? Kadang membaca Al-Qur'an hanya mohon maaf sekedar kebut-kebutan, cepat selesai begitu. Ya, tapi bagaimana harapannya ini walaupun menjadi rutinitas tapi berkualitas bacaannya. Nah, ini harapannya seperti itu. Baik Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari bapak-bapak atau ibu ini saya tidak tahu, nggak ada namanya. Mohon dijelaskan Ustaz macam-macam wakaf dalam Al-Quran. Baik, nah ini berbicara wakaf, ya wakaf ibtida itu ya erat kaitannya dengan pengetahuan bahasa Arab sebenarnya. Ya, saya dulu S2 di Al Azhar 1 tahun membahas materi ini. Ya, jadi seorang pembaca Al-Quran itu seakan-akan memberikan tafsir ya, ketika mau berhenti di mana, mulai di mana ya. Ya. Sederhananya ya yang dikatakan Mujazari ya, wakaf itu sempurna ya. Artinya apa? Sempurna lafadznya juga sempurna maknanya. Ya, itu biasanya di akhir-akhir surat ya. Kemudian juga ada di akhir-akhir tema ya. Maka saran saya kalau bisa juga punya Quran tematik yang berwarna itu. Jadi ini cerita tentang apa? Ini tentang apa isinya? Nah, ini pun juga para penghafal Quran perlu karena tidak pasti awal halaman, akhir halaman itu habis cerita, gitu ya, habis pembahasan begitu. Nah ini penting agar tidak salah wakaf ibtida. Ya, agar tidak salah wakaf ibtidanya. Ya, jadi intinya apa? Dalam wakaf ibtida ini pasti berkaitan dengan lafadz, dengan maknanya. Nah, kadang-kadang, nah kita nggak tahu kan kalau berarti di sini ini sempurna nggak lafalnya. Nah, ini mohon maaf kebiasaan mungkin yang terjadi karena minim pengetahuan bahasa Arab. Nah, misalnya orang mulai misalnya siratal ladzina an'amta alaihim ta'alaihim. Nah, mungkin pernah menemukan orang seperti mengaji kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ta'alaihim. Nah, mungkin pernah menemukan ada mungkin anak-anak membaca seperti itu. Jadi potong hurufnya gitu kan. As-sufaha u'ala misalnya. Ya, mungkin ada yang baca seperti itu. Ya. Nah, ini kembali kepada pengetahuan bahasa Arab. Ya, semakin tinggi mengetahui isi bahasa Arabnya, maka akan semakin ya, pandai bagaimana pemenggalan wakaf ibtidanya. Sama kalau kita membaca puisi, membaca khutbah, tahu isinya kan enak di sini, komanya di sini, berhenti di sini, nadanya naik di sini, berhenti di sini, intonasinya akan menjadi lebih hidup begitu. Tapi jika nggak tahu ya dibaca lurus saja, mungkin salah mana awal kalimat nyambung semua. Jadi mana subjek predikatnya semua lari. Nah, kurang lebih sama seperti itu.
Nah, maka saran saya ini juga bagaimana ada kesempatan juga belajar bahasa Arab juga ya, tahu minimal tahu struktur susunan dalam Al-Qur'an. Nah, ini tadi berkaitan waqaf tam, sempurna maknanya dan sempurna lafalnya. Nah, kemudian ada waqaf kafi. Kafi itu ya sempurna lafalnya tapi maknanya masih berkaitan dengan setelahnya. Ya, contoh di Al-Fatihah itu. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Al-alamin itu bisa dikatakan cukup kaf, ya. Tapi dengan Ar-Rahmanir Rahim masih berkaitan. Dengan Maliki Yaumiddin masih berkaitan. Nah, gitu ya. Kaf itu berarti sudah sempurna, cukup, boleh berhenti dan boleh langsung masuk ke ayat setelahnya. Ya. Kemudian ada waqaf hasan misalnya. Ini yang sederhana ini. Hasan itu apa? Ya. Lafalnya sudah cukup. Alhamdulillah. Tetapi nggak bisa ibtidak setelahnya. Karena maknanya berkaitan. Ya, orang membaca misalnya alhamdulillah, nggak boleh langsung rabbil alamin. Maka harus diulang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, gitu ya. Oke, itu contoh waqaf hasan. Yang berarti qabih, berarti yang rusak. Ya. Orang baca alhamd gitu aja. Ya. Atau rabb. Nah, tapi enggak, itu bisa merusak. Artinya sesuatu yang rusak maknanya jika berhenti di situ, apalagi tidak disambungkan lagi. Ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini pembagian jenis-jenis waqaf ini luar biasa ulama membahasnya. Ya, silahkan saran saya ikuti apa yang sudah tercetak di mushaf itu. Ya. Ya, dan tentu di Indonesia dan di Timur Tengah juga ada perbedaan. Ya. Karena lagi-lagi sebagian tanda-tanda itu dibuat oleh para ulama ya, untuk memudahkan dalam membaca Al-Quran. Ya. Sehingga kalau ada perbedaan ya jangan heran gitu kan, begitulah ya, di Indonesia menggunakan pedoman, ada pedoman tersendiri, di Timur Tengah sana juga ada pedoman tersendiri. Ya. Intinya sebenarnya bagaimana kita terus belajar ya, setidaknya tahu struktur kata dalam bahasa Arab sehingga tidak salah mengambil subjek, ada predikat, ada objek dan sebagainya itu. Oke. Itu kurang lebih ya, karena ini kalau pembahasannya panjang sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, masih ada dari bapak-bapak. Bisa. Biasanya suara beliau banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matanya Ustaz, pada waktu Al-Quran diturunkan, itu kan posisi kondisi belum ada harokatnya ya, masih gundul gitu ya. Ya. Terus baru disusun pada zaman Khalifah Utsman. Kapankah ilmu tajwid itu ada? Ilmu tahsin, ilmu tajwid. Berdasarkan itu tadi, kalau masih gundul berarti apakah sudah ada tajwidnya gitu Ustaz? Iya. Nah, Baik. terus yang kedua, dari keterangan tadi saya kok kalau baca atau tilawah Al-Quran pengennya yang terbata-bata ya Ustaz. Kenapa? Karena tadi diterangkan kalau baca terbata-bata pahalanya 2. Jadi mending terbata-bata aja lah, nggak usah belajar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Jadi ilmu tajwid itu ya sebenarnya ya secara prakteknya sudah ada. Ya. Jadi dari Rasulullah itu sudah ada praktek tajwidnya. Ya. Ya. Dan masalah harokat pun juga sebenarnya orang Arab sudah tahu. Gitu. Karena memang asal Quran kan ghaib gitu ya, kemudian baru turun ke bumi dituliskan ya, dan itu pun belum tadi betul tanpa tanda-tanda baca tadi, belum ada titiknya, bahkan belum ada giginya, nggak semua kasih gigi, belum ada ekornya, belum ada tiangnya gitu. Tapi orang Arab bisa baca karena mereka tahu ya, secara alamiah, secara natural orang Arab akan tahu. Begitu mulai bercampur dengan orang-orang asing,
Ya, ketika mulai pembukaan, ya, perluasan ke Persia, kemudian ke Turki, ke Rum dan sebagainya, itu mulai bercampur dengan orang-orang non Arab. Nah, disitulah baru nanti ilmu itu kan bercabang-cabang. Ya. Nah, secara khusus ilmu tajwid menjadi disiplin ilmu tersendiri itu sampai abad ketiga. Ya, abad ketiga. Sebenarnya pun pada abad kedua, ya, seperti Alkitab Imam Sibawayh itu sudah menyinggung juga, ya, menyinggung tentang makharijul huruf sudah disinggung ada. Ya, bab makharijul huruf sudah ada yang dimasukkan dalam kitab bahasa, masih bercampur dengan kitab bahasa. Tapi secara khusus mulai berkembang tersendiri itu abad ketiga dan abad keempat. Ya. Dan matan pertama tajwid itu pun belum menyebutkan kata tajwid di situ. Jadi istilah tajwid, ya, itu belum ada. Ya, itu baru abad keempat. Ya, hanya tahsin, ya, perbagus, perindah. Itu yang sering muncul. Jadi begitulah ya tahapannya terus berkembang. Tentu tidak bagi orang Arab tidak kesulitan. Nah, justru ini membantu orang-orang non Arab ketika mereka masuk Islam. Kemudian bagaimana belajar? Mulai dikasih dibedakan. Bata, sa, nun dibedakan. Jim, ha, ho mulai dibedakan. Sod, dot, to, lo itu asalnya satu. Hanya kotak saja asalnya. Baru kasih ekor, baru kasih tiang, kasih titik. Sod, dot, to, lo itu satu asalnya. Bisa dibayangkan gimana bedakannya. Wawu, kof, fa itu satu asalnya. Belum dibedakan ekornya yang mana, yang dipanjangkan yang mana, titiknya yang mana, itu belum dibedakan. Ya. Jadi itu bertahap sesuai dengan kebutuhan umat ketika itu. Kemudian tadi kedua yang beliau sampaikan, ya tentu tidak perlu takut sehingga kita ingin menjadi terbata-bata terus. Ya, saya yakin seperti orang naik sepeda itu lama-lama pasti lancar sendiri, gitu. Nggak mungkin setelah bisa naik sepeda menyengaja mau jatuh, gitu kan, nggak ada. Oke, pasti otomatis. Ya, lidah ini dengan sering kita membaca, terus membaca, lama-lama ringan sendiri. Ya, kemudian ditambah dengan pengetahuan teori, latihan, berguru, insya Allah ya tadi seperti orang naik sepeda, lama-lama akan lancar sendiri, gitu. Dan nggak mungkin akan sengaja mau jatuh, itu nggak mungkin. Oke, ya maka walaupun mungkin pasti masih ada nih beberapa kita ini. Setelah sekian, mungkin setelah puluh tahun belajar, mungkin ada beberapa huruf yang belum lancar misalnya. Shinya masih, nah, mungkin masih ada yang seperti itu. Nah, itulah mungkin yang masuk dalam dapat 2 pahala, khusus huruf shinya misalnya. Tapi kalau dotnya sudah fase, ya insya Allah akan mendapatkan pahala dari gimana dia membacanya. Ya, wallahu alam ya. Ini yang motivasi bagi kita semuanya. Intinya apa? Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ya, walaupun itu belum sempurna, ya belajar terus. Mungkin ada orang yang lidahnya cadel, ya, misalnya belum sempurna. Ya tetap bagaimana dia berusaha untuk terus belajar. Walaupun masih terbata-bata, ya itu tadi mendapatkan 2 pahala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, sekaligus kabar gembira untuk panjenengan yang sudah bertanya tadi, untuk Ibu Tuti, Ibu Ajeng, Mama R, Ibu Rahayu, terus Bapak atau Ibu Anonim yang menanyakan tentang wakaf tadi. Sama mohon maaf nih Pak, saya belum tahu nama jenengan. Nah, 6 orang ini berhak untuk mendapatkan door prize dari panitia. Langsung saja panitia untuk bisa membagikan kepada orang-orang yang dimaksud. Door prize-nya di mana? Oh, itu. Ya, karena ini adalah hadiah, Rasulullah itu suka menerima hadiah. Maka terimalah ini sebagai sesuatu yang berusaha untuk mencontoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Begitu. Jadi jangan dikira menerima sesuatu itu melulu tidak baik. Enggak. Menerima hadiah itu adalah salah satu sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Tafadhal. Untuk bapaknya yang di sini juga dapat tadi. Pas 6 orang penanya.
Sama yang bertanya wakaf tadi dari bapak atau ibu nje? Dari ibu-ibu. Oh. Ya. Untuk pertemuan kedepannya kami berharap lembaran pertanyaan seperti ini begitu panjenengan masuk ke masjid langsung diisi dulu, atau mungkin pada saat Ustadz menyampaikan materinya sembari mendengarkan juga sambil diisi pertanyaannya. Ya, dengan demikian mempermudah kami untuk membaca dan melemparkannya ke Al Ustadz begitu. Baik Ustadz, ini sudah masuk ke acara penutup dan kami meminta Ustadz untuk menutup dengan doa singkatnya Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup kajian pada pagi ini dengan doa. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan, memberikan kesabaran untuk terus belajar, menyempurnakan. Tidak ada yang sempurna. Dan apa yang mungkin kami sampaikan, jika ada yang salah, ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jika ada yang lebih baik, lebih betul, mungkin bisa sampaikan kepada kami. Dan insya Allah semoga Allah istiqomahkan untuk bisa tilawah Al-Quran di setiap harinya, bisa istiqomah menegakkan sholat, dan insya Allah juga istiqomah untuk menyisihkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita, sehingga itu menjadi betul-betul sebagai timbangan pemberat di hari akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.